Malam itu desa Sukamaju diselimuti kabut tebal. Udara dingin menusuk tulang membuat siapapun enggan keluar rumah. Namun di ujung desa terdengar suara lemah lonceng kecil berdenting. Suara itu berasal dari seorang pria tua yang biasa menjajakan dagangannya di malam hari. Ia adalah Pak Samin, penjual jagung bakar yang sudah puluhan tahun berjualan di desa itu. Pak Samin dikenal ramah dan murah senyum. Gerobaknya sederhana, dengan lampu minyak tua yang remang-remang. Setiap malam, bau harum jagung bakar selalu menguar dari gerobaknya, menarik siapapun yang lewat untuk membeli. Namun, pada suatu malam, kejadian aneh mulai terjadi. Malam itu adalah malam Jumat. Beberapa warga melihat gerobak Pak Samin di dekat persimpangan jalan tua, tempat yang jarang dilalui orang karena dikenal angker. Anehnya, tidak ada yang melihat sosok Pak Samin. Hanya gerobaknya yang berdiri sendiri dengan lampu minyak menyala, sementara suara lonceng kecil terus berdenting di tengah sunyi. Lukman, seorang pemuda desa, memberanikan diri mendekati gerobak itu. Ia lapar setelah seharian bekerja di ladang. "Pak Samin, jagung satu," ya, serunya. Namun, tak ada jawaban. Lukman mendekat lebih dekat lagi dan melihat jagung bakar tersusun rapi di atas gerobak. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat muncul dari balik gerobak, menyodorkan jagung bakar. "Ini nak." Suara serak terdengar. Lukman tersentak. Ia merasa ada yang aneh. Saat ia mencoba melihat wajah orang itu, ternyata gerobak sudah kosong. Tidak ada siapapun di sana. Ketakutan, Lukman berlari pulang dengan napas tersengal. Saat tiba di rumah, ia melihat jagung bakar yang dibawanya berubah menjadi penuh belatung. Kejadian itu membuat warga desa geger. Banyak yang mengatakan bahwa gerobak Pak Samin kini dikendalikan oleh makhluk halus. Desas-desus mengatakan bahwa arwah Pak Samin tidak tenang karena kematiannya yang tragis. Beberapa minggu sebelumnya, Pak Samin ditemukan tewas di sebuah hutan kecil di tepi desa. Tubuhnya penuh luka bakar dan gerobaknya ditemukan hangus. Ada yang mengatakan ia dibunuh oleh penagih utang yang tidak puas karena Pak Samin belum membayar hutangnya. Namun, sampai sekarang pembunuhnya tidak pernah ditemukan. Sejak kematiannya, beberapa warga mulai melihat gerobak Pak Samin muncul di tempat-tempat tak terduga, terutama di malam-malam gelap tanpa bulan. Sari, seorang gadis muda, tidak percaya pada cerita-cerita itu. Ia memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos. Pada malam Jumat berikutnya, ia menunggu di dekat persimpangan jalan tua, tempat gerobak itu sering muncul. Benar saja, tepat tengah malam, suara lonceng kecil terdengar. Sari melihat gerobak itu datang perlahan, didorong oleh sosok yang samar. Ia memanggil, "Pak Samin, saya ingin beli jagung." Sosok itu berhenti dan menoleh ke arahnya. Wajahnya ternyata hangus, dengan mata kosong yang memancarkan kegelapan. "Apa kau yakin ingin membeli?" Suara serak itu bertanya. Sari gemetar, tapi ia mencoba tetap tenang. Iya, jawabnya terbata. Sosok itu mengulurkan jagung bakar. Sari menerimanya dengan tangan gemetar. Tapi saat ia menatap jagung itu, ia melihat jagung tersebut berdarah. Darah merah kental menetes ke tanah, menciptakan bau amis yang menusuk hidung. Sari menjerit dan berlari sekencang mungkin. Namun, suara lonceng kecil terus mengikutinya, semakin lama semakin dekat. Saat ia hampir sampai di rumah, sosok Pak Samin tiba-tiba muncul di depannya. "Kau tidak bisa kabur dariku," teriaknya dengan suara yang menggema. Keesokan harinya, warga menemukan Sari tergeletak tak sadarkan diri di depan rumahnya. Ia demam tinggi dan terus mengigau tentang gerobak jagung bakar dan Pak Samin. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani keluar rumah saat malam. Gerobak Pak Samin pun tak pernah lagi terlihat, namun suara lonceng kecil masih terdengar sesekali di tengah malam. Mereka yang mendengar suara itu tahu satu hal, arwah Pak Samin masih bergentayangan, mencari pelanggan untuk jagung bakarnya yang tak pernah habis. Desa Sukamaju tidak lagi tenang setelah kejadian yang menimpa Sari. Warga mulai merasa ketakutan setiap malam tiba. Lonceng kecil dari gerobak Pak Samin masih terdengar di tempat-tempat tertentu, seolah-olah arwahnya sengaja menunjukkan keberadaannya. Beberapa warga bahkan mengaku melihat bayangan pria dengan wajah hangus berdiri di sudut-sudut jalan, menatap mereka dengan mata kosong.
Sari, yang sebelumnya jatuh sakit, mulai sembuh. Namun, ia berubah menjadi pendiam. Setiap malam, ia bermimpi berada di persimpangan jalan tua, dikelilingi kabut tebal. Dalam mimpinya, gerobak Pak Samin selalu muncul, dan sosok Pak Samin berdiri di sampingnya sambil tersenyum, tapi senyuman itu penuh dengan dendam. "Aku tidak mati sendirian," katanya dalam mimpi Sari. "Seseorang di desa ini harus menemaniku." Sari mulai yakin bahwa Pak Samin mengincar lebih dari sekadar menakut-nakuti warga. Ia menginginkan korban. Seminggu setelah mimpi buruk Sari, sesuatu terjadi di rumah Pak Lurah. Malam itu, keluarga Pak Lurah mendengar suara lonceng kecil mendekat. Awalnya, mereka mengira itu hanya angin, tetapi suara itu semakin keras dan seolah-olah berasal dari dalam rumah. Istri Pak Lurah memberanikan diri keluar kamar dan mendapati pintu depan rumah mereka terbuka lebar. Di teras, ia melihat gerobak jagung bakar Pak Samin berdiri diam, dengan lampu minyaknya berkedip-kedip. Bau hangus dan amis menyengat memenuhi udara. Tiba-tiba lonceng berbunyi keras, dan jagung-jagung yang ada di atas gerobak mulai bergerak sendiri, menggulung seperti ular. Dari balik gerobak muncul sosok Pak Samin dengan wajah terbakar dan senyum menyeramkan. "Pak Lurah," suaranya bergema, "hutang harus dibayar." Esok paginya, Pak Lurah ditemukan tak sadarkan diri di teras rumahnya, dengan luka bakar kecil di lengannya. Ia terus mengigau, "Aku akan membayarnya. Aku akan membayarnya." Warga desa semakin ketakutan. Mereka mengadakan pertemuan untuk membahas kejadian itu. Dalam pertemuan tersebut, seorang pria tua bernama Mbah Wiryo angkat bicara. Ia adalah dukun desa yang sudah lama tinggal di Sukamaju. "Pak Samin tidak tenang karena hutang darahnya belum dibayar," ujar Mbah Wiryo dengan suara berat. Menurut cerita Mbah Wiryo, Pak Samin bukan sekadar penjual jagung bakar biasa. Ia memiliki masa lalu kelam. Sebelum menjadi penjual jagung, Pak Samin pernah meminjam uang kepada seorang rentenir bernama Pak Kosim untuk menyelamatkan anaknya yang sakit keras. Namun, anaknya tetap meninggal dunia. Karena depresi, Pak Samin tidak sanggup membayar hutang tersebut. Pak Kosim bersama anak buahnya menyeret Pak Samin ke hutan kecil di tepi desa dan membakar gerobaknya beserta dirinya. Namun, arwah Pak Samin tidak pernah pergi. Ia kembali dengan satu tujuan, menuntut balas. Malam-malam berikutnya, suasana desa semakin mencekam. Banyak warga yang mulai mendengar suara lonceng dan bau jagung bakar setiap tengah malam. Bahkan, beberapa di antara mereka mengaku didatangi Pak Samin dalam mimpi, menuntut sesuatu. Salah satu korban berikutnya adalah Pak Kosim. Malam itu, ia sedang tertidur lelap ketika terdengar suara ketukan keras di pintu rumahnya. Dengan enggan, ia membuka pintu dan melihat gerobak jagung bakar berdiri di halaman. Pak Samin berdiri di sampingnya dengan tubuh hangus dan matanya menyala merah. "Kamu pikir bisa lari dari dosamu, Kosim?" ucapnya dengan suara menggelegar. Pak Kosim mencoba kabur, tetapi tiba-tiba api menyala dari gerobak mengepungnya. Jeritannya menggema di seluruh desa, tetapi ketika warga datang, yang mereka temukan hanyalah abu dan bekas roda gerobak di tanah. Warga akhirnya memutuskan meminta bantuan Mbah Wiryo untuk mengusir arwah Pak Samin. Mbah Wiryo mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan mengadakan ritual khusus di tempat Pak Samin dibunuh. Namun, ritual ini membutuhkan keberanian, karena arwah Pak Samin pasti akan mencoba menggagalkannya. Pada malam yang telah ditentukan, Mbah Wiryo bersama beberapa pemuda desa pergi ke hutan kecil di tepi desa. Mereka membawa sesajen berupa jagung bakar, kemenyan, dan kain kafan. Saat ritual dimulai, suasana hutan berubah mencekam. Angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan lampu-lampu minyak mereka. Dari kejauhan, terdengar suara lonceng kecil berdenting, semakin lama semakin mendekat. Sosok Pak Samin muncul dari balik kegelapan, dengan api menyala di tubuhnya. "Kalian pikir bisa mengusirku?" Suaranya bergema, membuat pepohonan bergetar. Namun, Mbah Wiryo tidak gentar. Ia melafalkan mantra-mantra kuno, sementara para pemuda memegangi sesajen dengan tangan gemetar. Pak Samin semakin mendekat, tangannya yang terbakar mencoba meraih salah satu pemuda. Tetapi tepat saat itu, Mbah Wiryo melemparkan segenggam abu kemenyan ke arah arwah Pak Samin. Jeritan melengking terdengar.
Sosok Pak Samin menghilang dalam semburan api, dan suara lonceng kecil itu perlahan memudar. Setelah ritual itu, desa Sukamaju kembali tenang. Gerobak jagung bakar Pak Samin tidak pernah lagi terlihat, dan suara lonceng kecil tidak pernah terdengar lagi. Namun, setiap malam Jumat, beberapa warga masih mengaku mencium bau jagung bakar di udara. Mbah Wiryo hanya berkata singkat, arwah Pak Samin mungkin sudah pergi, tetapi dendamnya tidak akan pernah benar-benar hilang. Hingga kini, persimpangan jalan tua itu tetap menjadi tempat yang dihindari, terutama di malam hari. Karena siapa yang tahu, mungkin Pak Samin hanya sedang beristirahat dan akan kembali lagi, mencari korban berikutnya. Desa Sukamaju kembali hidup seperti biasa setelah ritual pengusiran arwah Pak Samin oleh Mbah Wiryo. Warga mulai percaya bahwa gangguan itu telah berakhir, dan gerobak jagung bakar yang menghantui desa tidak akan kembali lagi. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung selama beberapa minggu. Malam itu seorang pemuda bernama Wawan yang baru saja pulang dari ladang mendengar suara lonceng kecil berdenting. Jantungnya berdegup kencang, mengenang kejadian-kejadian sebelumnya. Ia mempercepat langkahnya, berharap bisa segera sampai di rumah. Namun, saat melewati persimpangan jalan tua, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Gerobak jagung bakar itu berdiri di sana, lengkap dengan lampu minyaknya yang berkedip-kedip. Di belakang gerobak, sosok Pak Samin muncul dengan tubuh hangus dan mata merah menyala. "Kalian pikir bisa menyingkirkanku?" Suaranya menggema, membuat Wawan jatuh tersungkur. Berita tentang kembalinya arwah Pak Samin menyebar cepat. Warga desa sekali lagi dilanda ketakutan. Mbah Wiryo, yang sebelumnya berhasil mengusir arwah itu, mengaku kelelahan dan merasa ada kekuatan yang lebih besar yang melindungi dendam Pak Samin. Dalam keadaan putus asa, warga meminta bantuan Kiai Ahmad, seorang ulama yang tinggal di desa sebelah. Kiai Ahmad dikenal memiliki ilmu agama yang tinggi dan sering diminta bantuan untuk mengatasi gangguan gaib. Setelah mendengar cerita tentang Pak Samin, Kiai Ahmad setuju untuk membantu, tetapi ia memberikan peringatan. Arwah yang diselimuti dendam sangat sulit diusir. Kita tidak hanya harus mengusirnya, tetapi juga membantu menenangkan hatinya agar ia bisa menerima takdirnya. Kiai Ahmad memulai dengan mencari tahu lebih dalam tentang kehidupan Pak Samin. Dari cerita warga, ia menemukan bahwa ada satu hal yang belum dilakukan oleh desa. Memberikan pengampunan kepada arwah Pak Samin. Menurut Kiai Ahmad, dendam Pak Samin tidak hanya berasal dari kematiannya yang tragis, tetapi juga karena ia merasa tidak dihargai selama hidupnya. Pak Samin hidup penuh kesusahan, tetapi tidak ada yang peduli. Setelah mati pun, ia hanya dianggap hantu yang harus diusir. Dendam itu yang membuat arwahnya tetap bergentayangan, jelas Kiai Ahmad. Sementara Kiai Ahmad mempersiapkan ritual besar untuk menenangkan arwah Pak Samin, gangguan di desa semakin parah. Suara lonceng kecil kini terdengar hampir setiap malam. Dan beberapa warga melaporkan melihat gerobak jagung bakar muncul di depan rumah mereka. Yang paling menakutkan, beberapa orang yang mencoba mendekati gerobak itu dilaporkan hilang tanpa jejak. Salah satunya adalah Wawan, yang tubuhnya ditemukan 2 hari kemudian di hutan kecil dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Kiai Ahmad tahu, tidak ada waktu lagi untuk menunda ritual ini. Pada malam Jumat yang kelam, Kiai Ahmad dibantu oleh beberapa warga dan Mbah Wiryo, memulai ritual di persimpangan jalan tua. Mereka membawa sesajen berupa air suci, jagung bakar, dan kain kafan baru. Namun, ritual ini berbeda dari yang sebelumnya. Kiai Ahmad memimpin doa panjang dan memohon kepada Allah agar Pak Samin diberi ketenangan. Ia juga meminta warga untuk berpartisipasi dengan membaca ayat-ayat suci dan memohon ampunan atas kesalahan mereka terhadap Pak Samin semasa hidup. Namun, ritual itu tidak berjalan lancar. Suara lonceng kecil mulai terdengar, dan angin kencang tiba-tiba bertiup, memadamkan lampu-lampu yang mereka bawa. Dari balik kegelapan, muncul sosok Pak Samin. Kali ini, ia terlihat jauh lebih menyeramkan. Tubuhnya dipenuhi luka-luka menganga, dan dari mulutnya keluar suara serak. "Kenapa kalian memanggilku lagi?" Warga yang ikut dalam ritual berlari ketakutan, tetapi Kiai Ahmad tetap berdiri tegak. "Pak Samin, dengarkan aku. Aku tahu kau merasa dikhianati dan terluka, tapi kau tidak bisa terus seperti ini. Dunia ini bukan lagi tempatmu."
Pak Samin tertawa dingin. Dunia ini masih milikku. Mereka yang membuatku menderita harus membayarnya. Tiba-tiba, dari langit muncul kilat yang menyambar, menerangi persimpangan jalan. Kiai Ahmad mengangkat tangannya, membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba-Mu ini, dan bebaskan dia dari belenggu dendam yang membuatnya terperangkap di dunia. Pak Samin tampak ragu, tubuhnya mulai menggigil dan mata merahnya perlahan redup. Namun ia masih mencoba melawan. Tidak, aku tidak akan pergi sebelum mereka yang bersalah ikut merasakan penderitaanku. Kiai Ahmad mendekatinya dengan tenang. Kau telah menderita cukup lama, Pak Samin. Dunia ini tidak adil, tetapi hanya Allah yang berhak membalas. Ikhlaskan semua yang terjadi dan pergilah ke tempat yang lebih baik. Air mata mengalir dari mata Pak Samin yang hangus. Gerobaknya tiba-tiba berubah menjadi abu dan lonceng kecil yang selalu berdenting jatuh ke tanah, hening untuk pertama kalinya. Terima kasih, kata Pak Samin dengan suara pelan sebelum tubuhnya menghilang menjadi asap. Setelah malam itu, desa Sukamaju benar-benar kembali tenang. Tidak ada lagi suara lonceng atau gerobak jagung bakar yang muncul di malam hari. Warga mulai memperbaiki hubungan satu sama lain, belajar untuk lebih peduli terhadap sesama, agar tidak ada lagi kisah seperti Pak Samin. Kiai Ahmad memberikan pesan terakhir kepada warga. Jangan biarkan dendam tumbuh di antara kalian. Kematian adalah takdir, tetapi bagaimana kita hidup adalah pilihan. Meski begitu, beberapa warga percaya bahwa di malam-malam tertentu, jika seseorang berjalan di persimpangan jalan tua, mereka masih bisa mencium samar bau jagung bakar. Mungkin itu adalah tanda bahwa arwah Pak Samin telah benar-benar menemukan kedamaian